Selamat bergabung di eh, media pembelajaran berbasis ICT. Ini adalah pertemuan pertama ya. Kita dimulai dengan teknologi terintegrasi di sekolah ya, sebagai pengantar multimedia pendidikan matematika. Oke, nah ini adalah tren masa lalu dalam pendidikan guru ya. Jadi eh, di dijelaskan bahwasanya mahasiswa itu biasanya diajarkan tentang konten ya, tentang isi dari materi, dan tentang pedagogi itu terpisah. Jadi ada mata kuliah tentang konten sendiri, misalkan eh, geometri transformasi, terus ada tentang pedagogi sendiri. Nah, hal ini akan mengakibatkan ada kemungkinan ya, bahwasanya nanti ada orang-orang yang cerdas dalam hal ilmu pengetahuan, tapi sulit dimengerti penjelasannya. Jadi uh, mereka sangat paham tentang konten isi. Nah ini juga misalkan teman-teman dari yang ilmu murni ya, matematika murni sangat paham tentang konten isi, tapi pedagoginya belum diajarkan atau belum dipelajari, sehingga uh, banyak sekali orang-orang yang nantinya kemungkinannya adalah orang-orang yang cerdas, tapi ternyata dalam pengajaran itu sulit diterima ya, atau sulit dimengerti penjelasannya. Bukan berarti tidak memahami ilmu pengetahuan tentang kontennya, tapi mungkin saja cara penyampaiannya yang kurang gitu ya. Nah, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu ya, antara konten dengan pedagogik itu akhirnya ada yang diselaraskan ya. Ada irisannya, yaitu pengetahuan tentang pedagogi dan konten isi. Jadi digabungkan, diiriskan. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang konten dari materi matematika misalkan, tapi juga diajarkan pedagogiknya, bagaimana cara mengajarkan matematika tersebut. Jadi mulai dari misalkan dari pembukaan, materi isi, sampai dengan penutupnya diajarkan. Ya, itu kelebihan dari kita sekolah tinggi ilmu pendidikan ya. Nah, harus diingat bahwasanya mengajar itu adalah seni ya. Ya, jadi seni dalam hal mengajar itu adalah seni. Jadi eh, seni ini hanya bisa ketika kita bisa eh, rasa dengan sangat baik, sehingga itu akan ada dalam diri kita. Karena seni itu kan bisa timbul, misalkan kita senang seni B, seni C, maka mengajar adalah seni, bagian dari, bisa jadi seni A, seni B, dan seni C, yang itu akan sangat menyenangkan gitu ya. Oleh karena itu kita harus belajar tentang seni mengajar tadi ya. Kalau kata Freire itu, mengajar itu adalah seni dan ilmu, karena tidak ada proses mengajar tanpa belajar ya. Jadi bagaimana cara kita mengelola pertemuan pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau saya mengandaikan bercerita bahwasanya saya punya buku bagus ya, 1001 trik dalam mengajar, 1001 trik kunci sukses dalam mengajar. Buku itu dibuat oleh Anonymous ya. Bukunya dia seperti buku pocket ya. Halaman pertamanya trik sukses dalam mengajar. Trik pertama ya, di buku itu dituliskan, pertama kali mengajar ya, saya ngeblank, lupa apa yang saya lakukan. Kasusnya kan saya lupa, ngeblank. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya langsung malu. Kedua, saya tegang dan emosional. Ketiga, saya mencoba berbicara atau berkomunikasi dengan siswa.
Solusi, saya berkomunikasi dengan siswa. Trik kedua, eh, jadi di buku itu trik keduanya adalah eh, ketika pertama kali mengajar, eh, dikerjai siswa, ya, karena prinsipnya siswa ketika kita baru pertama kali dengan guru yang baru, dia akan mengetes gurunya. Nah, terus yang kita lakukan, emosional, bergaul, menjaga batasan, berkomunikasi dengan baik. Nah, solusi berkomunikasi dengan baik dan seterusnya sampai dengan trik yang terakhir. Nah, hal yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu kosong Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi, ya, dengan trik-trik dan pengalaman teman-teman semua nantinya, ya. Oh, ternyata saya punya catatan seperti ini. Nah, anonimusnya bisa teman-teman ganti dengan nama teman-teman. Oke. Terus ada, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, ya, tidak hanya kita tidak hanya perlu untuk mempelajari tentang konten atau isi dan pedagogi, tapi ternyata kita juga harus mempelajari tentang teknologi, ya. Nah, kenapa penting? Karena sekarang ini kita saja menggunakan teknologi, ya, ya, karena video pembelajaran, ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini terlihat sekali bahwasanya kita perlu sekali tentang teknologi. Nah, jadi buatlah irisan-irisan antara pedagogik dengan teknologi, pedagogik dengan konten isi dengan teknologi dan seterusnya. Ya, jadi irisan-irisan inilah yang akan membuat cara mengajar kita lebih baik. Ya, tentu kita harus mempelajari semua ini. Ya. Jadi irisan itu adalah pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten isi itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan feedback. Ya. Jadi irisan antara konten isi dengan pedagogik itu adalah pengetahuan tentang pedagogik dan konten isi. Irisan dengan konten isi dengan teknologi adalah pengetahuan tentang konten isi dan teknologi. Irisan pedagogik dan teknologi itu adalah pengetahuan tentang pedagogik dan teknologi, dan irisan dari ketiganya adalah pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten isi. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan feedback. T-nya itu adalah technological knowledge, ya, atau teknologi content knowledge, atau knowledge about using technology. P-nya itu adalah pedagogical knowledge atau pedagogical content knowledge, atau knowledge about the science, theory, and art of teaching. Ya, jadi begitu, itu art of teaching, seni dalam mengajar. A-nya itu adalah N, ya. C-nya adalah content knowledge, atau core subject atau materinya atau skill and strateginya. K-nya adalah knowledge-nya, pengetahuan tentang ketiganya tadi. Oke. Content knowledge itu isinya apa sih, ya? Yang content knowledge itu adalah berisi tentang fakta, informasi, konsep atau teori, atau kita bisa mengatakan apa yang kita akan ajarkan. Ya, apa yang akan kita ajarkan. Pedagogical knowledge itu adalah metode, proses, praktek, dan teknik, atau bagaimana caranya. Pedagogical knowledge itu adalah tentang bagaimana cara mengajarnya atau seninya. Pedagogical content knowledge itu adalah bagaimana cara mengajarkannya atau apa. Bagaimana cara mengajarkan apa. Jadi irisan antara content knowledge dan pedagogical knowledge adalah bagaimana cara mengajarkan apa. Bagaimana cara mengajarkan apa. Nah, jadi bagaimana cara mengajarkan content knowledge-nya tadi. Adapun technological knowledge, ya, atau disebut juga dengan pengetahuan tentang teknologi standar dan cara penggunaannya. Itu cara penggunaannya. Technological knowledge itu semacam work instruction, misalkan bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana cara menggunakan presentasi,
dan seterusnya ya. Bagaimana cara membuat gambar, membuat aplikasi, nah itu adalah technological knowledge, atau kita bisa sebut dengan work experience. Adapun technological content knowledge, ya irisannya antara teknologika dengan content knowledge adalah pengetahuan tentang pengetahuan tentang bagaimana materi pelajaran dapat diubah oleh penerapan teknologi. Jadi bagaimana materi tadi dapat diubah oleh penerapan teknologi, misalkan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Ya, itu kan bagaimana teknologi tadi dapat diubah penerapan teknologi. Ya, misalkan bagaimana membuat video pembelajaran dari materi matematika keuangan misalkan, atau dari materi SMA matematika SMA kelas 1 misalkan ya, atau dari materi yang lain, bagaimana cara membuatnya ya. Teknologi atau content knowledge, misalkan kita membuat PowerPoint gitu ya, subhanallah. Eh, Tadi contoh feedback yang irisan dari teknologi dan technological content knowledge adalah misalkan bagaimana cara kita membuat media pembelajaran berbasis aplikasi sederhana ya. Misalkan kita membuat pocketbook matematika berbasis Android. Nah, itu adalah bagian dari technological knowledge, technological content knowledge, yaitu perpaduan antara atau irisan antara technological knowledge dengan content knowledge-nya. Ya. Berikutnya adalah technological pedagogical knowledge. Bagaimana pengetahuan tentang bagaimana berbagai alat teknologi dapat mendukung pengajaran. Nah, jadi ini kita memadukan semua kemungkinan media, fasilitas dan tools yang lain yang dapat mendukung pengajaran. Ya, jadi tidak hanya sebatas pengajaran saja, tapi juga apakah teknologi apa saja kan yang dapat mendukung pengajaran kita. Kita bisa inventarisir, misalkan papan tulis, atau misalkan aplikasi sederhana, atau misalkan video recorder, atau misalkan yang lainnya yang itu bisa mendukung pengajaran ya. Adapun technological pedagogical content knowledge, yaitu atau irisan dari ketiganya, yaitu adalah dasar pengajaran yang baik tentang teknologi ya. Teknis pedagogis yang menggunakan teknologi secara konstruktif, ya, cara mengajar konten ya, pengetahuan tentang apa yang membuat konsep sulit atau mudah dipelajari, dan bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi siswa ya. Jadi kita menjadikan fasilitas tadi sebagai upaya untuk memudahkan pembelajaran, memudahkan dalam mengerti konsep pembelajaran tadi yang jadi sulit, yang tadinya sulit menjadi mudah ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi dalam hal tools untuk pembelajaran. Ini juga berarti pengetahuan tentang teknologi pedagogical juga berarti pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membangun pengetahuan yang ada dan untuk mengembangkan epistemologi baru untuk yang memperkuat yang lama ya. Jadi kalau kata Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Jadi kita harus berimajinasi ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya mengajar itu dengan imajinasi kita. Ingat bahwasanya mengajar adalah seni ya, dan seni itu butuh imajinasi ya untuk bisa berkarya lebih baik, kira-kira seperti itu. Oke.
Nah, ini kan berarti kita perlu mengembangkan teknologi terintegrasi di sekolah. Memang ini seperti puzzle ya. Ada hal yang harus kita siapkan dari mulai pengembangan staff ya, staff development, terus support dari sekolah ya, penerimaan dari sekolah juga, penerimaan dari masyarakat, supportnya bagaimana, perencanaan penggunaan teknologi ya, dan infrastruktur teknologi itu sendiri. Nah, itu adalah puzzle yang harus kita satukan. Memang sepertinya tidak mudah, tapi alhamdulillah pandemi ini mengajarkan kita bahwa ternyata semua itu bisa digabungkan ya. Jadi teknologi infrastruktur ya, perencanaan penggunaan teknologi dan pengembangan staff dan supportingnya itu semua bisa dipadukan ternyata karena pandemi ya. Jadi sekarang staffnya mendukung karena semuanya serba online ya. Perencanaan penggunaan teknologi juga mendukung ya. Kita punya learning management system ya. Kita punya apa namanya, Zoom, penggunaan Zoom ya. Kita bisa menggunakan Google Meet ya. Teknologi dan infrastruktur juga ternyata ya, walaupun agak berat di dananya ya, kita bisa online gitu kan ya, dengan teknologi ini, infrastrukturnya ya, bisa online walaupun ya pulsanya mahal ya, tapi tidak apa-apa, ini kan mendukung. Supportnya ya alhamdulillah, sekolah orang tua walaupun menjerit ya karena beban guru jatuh ke orang tua, tapi ternyata ya mau tidak mau harus menerima itu ya, karena sekarang ternyata siapa aja mendidik dan siapa aja di mana saja pembelajaran dilakukan, siapa aja pendidik termasuk guru di sekolah sekarang sudah masuk ke sekolah, ke rumah-rumah. Nah, apa yang dibutuhkan oleh guru? Nah, ini yang penting. Ini adalah visual description of teacher level as their thinking and understanding move towards the interconnected and integrated manner in the ways identified by TPEC ya. Pertama adalah tentang PCK-nya, content dan pedagogical knowledge-nya sudah ada irisannya, tapi teknologinya belum. Sudah ada teknologi tapi belum digunakan secara optimal oleh guru. Maka yang dilakukan oleh guru, yang pertama adalah langkahnya adalah melakukan rekognisi ya. Berikutnya adalah melakukan accepting, lalu dia mengadaptasi, terus dia mengeksplorasi, dan dia melakukan kemampuan lanjutan atau advancing. Lalu digunakanlah teknologi tadi dalam dengan TPEC tadi ya, technological pedagogical content knowledge-nya tadi digabung, terjadilah irisan TPEC-nya. Maka ini yang dilakukan ya, guru harus bisa melakukan rekognisi terhadap teknologi, lalu guru bisa menerimanya ya, lalu mengadaptasinya ke dalam pembelajaran, lalu mengeksplorasinya, apa sih yang bisa kita gali dari teknologi ini ya. Misalkan dari yang kita fokuskan adalah membuat aplikasi sederhana. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita gali agar kita bisa membuat aplikasi sederhana dan exploring tadi. Kalau kita meningkatkan kualitas kita menjadi advancing skill-nya, lebih advance lagi, nah baru kita terapkan teknologinya dalam pengajaran. Nah, terwujudlah TPEC ini ya. Jadi teman-teman, ini semua bisa kita lakukan kita ketika kita mau belajar dan mau mencoba ya, karena sekarang guru harus dituntut begitu. Nah, apalagi yang dibutuhkan oleh guru? Yang pertama adalah visinya. Jadi ada administratif support, pendukung administratif dan pendukung tekniknya, technical supportnya. Administrative support and technical support. Yang pertama harus punya visi ya, visi ke depan, bahwasanya kita bisa mengadaptasi atau bisa menggabungkan ketiga komponen tadi menjadi TPEC. Yang berikutnya adalah aksesnya ya, jadi kita punya akses ke dalam teknologi tersebut. Terus kita harus mengembangkan skill ya,
kemampuan tadi, ya, advancing tadi kita advance, ya, kita mengembangkan skill kita menjadi advance ya, menjadi mahir, ya. Terus kita butuh waktu memang untuk mengerjakan hal tersebut, ya. Kita butuh belajar dan kita butuh belajar dan kita butuh belajar lagi demi generasi kita yang akan datang yang lebih baik. Oke, yuk, itulah jadi guru yang belajar, ya. Kita belajar cloud computing. Kulilah jadi guru yang belajar. Mari kita belajar software editing video terbaik, ya, yang termudah, yang simple saja dan terbaik. Kulilah kita jadi guru yang belajar, ya. Mari kita belajar membuat aplikasi sederhana, bisa menggunakan Sketchware yang sangat mudah, bisa menggunakan Android Studio dan lainnya. Kulilah kita jadi guru belajar, yuk kita podcast, ya. Kita bikin how to make whiteboard animation, ya. Bisa pakai Xfly, bisa pakai video Sparkle, bahkan Benime di handphone pun bisa, ya. Jadi kulilah jadi guru yang belajar, ya. Kata Sufyan bin Uyainah, ya, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya, ya. Ya, mari kita bangun, ya. Jadi gurulah kita dengan guru yang sebaik-baiknya, dengan menggabungkan antara teknologi, knowledge, ya, pedagogical knowledge and content knowledge-nya tadi menjadi satu kesatuan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita ajarkan. Mudah-mudahan ini menjadi amalan baik buat kita untuk mencerdaskan anak negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.